This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these Shield boys. Remember this day, man. Harus diperhitungkan juga tuh. Oke guys, sampai sini kurang kira-kira sudah paham ya. Kalau nggak itu tinggal komen aja guys. Oke. Terus Bram, pertanyaan yang selanjutnya Bram. Kira-kira orang kan banyak nih menanyakan, Rick, gua kalau cewek, gua kalau cowok, kalori intake gua kira-kira berapa? Sebab gua tadi pagi gua makan donat nih 2. Kira-kira gua butuh karbo berapa lama ya? Apa? Nah, kira-kira menurut saudara Bram sendiri itu kalori intake yang untuk kita fitness mania, cewek dan cowok itu seperti apa sih? Kalau cewek itu biasanya 1.200 sampai 1.500 tergantung dari berat dan tinggi badannya. Betul. Ya, kan? Kalau cowok biasanya ini yang kita bahas yang pemula dulu ya, karena yang didengarkan teman juga yang tua. 2.000 sampai 2.500. Gitu. Kalau satu nasi itu kurang lebih 1.000 kan guys, kurang lebih satu makan nasi. Bukan, nasi itu biasanya 140 kalori. Oke. Itu. Terus apa lagi ya? Yang kalori yang intake untuk cewek. Cewek. Nah, balik lagi kalau kita misalnya lihat untuk bulan boleh segede, tapi ya jangan sering-sering juga gitu. Bisa turunin berat badan dengan sembarang makan, tapi bisa turunin sesuai dengan protein intake. Kalau intake bisa, cuma dibanding intake itu masa ototnya jadinya ya nggak begitu maksimal. Ya sebenarnya sih tergantung tujuan kita. Kalau misalnya kita ya, kalau saya pengalaman sendiri guys, kalori intake saya itu biasanya saya berpatokan bukan pada timbangan guys. Kita berpatokan pada kaca. Nah, selama saya melihat walaupun kalori intake yang saya banyak, tapi saya melihat di tubuh saya di kaca itu masih dalam keadaan leng, masih keadaan kering, itu menurut saya nggak ada masalah. Nah, jadi kalian jangan takut berpatokan masukkan kalori intake itu berdasarkan timbangan. Terkadang tuh timbangan bisa aja otot itu juga berat guys, gitu. Lemak itu juga berat, bisa aja berat badan kalian tuh sama, tapi lemaknya itu menghilang dan Ada yang bilang nih, oh gua nge-gym makan bagus, tapi belum ya. nah itu guys. Nah kalau gua nge-gym itu gua udah nge-gym 3 bulan, berat badan gua cuma turun sekilo atau setengah kilo. Jangan salah guys, kalian harus lihat daripada kaca. Kaca itu nggak akan bohong gitu. Jadi kalian lihat di kaca keadaan tubuh kalian itu seperti apa, definisinya itu seperti apa gitu. Bisa jadi kayak turun ototnya naik. Betul. Bisa juga berat badannya. Betul. Karena otot itu juga berat guys. Nah jadi jangan kalian menganggap gue udah nge-gym 3 bulan, gue berat gue cuma turun setengah kilo, sekilo, ini pipinya nggak bagus nih, atau wah ini berarti gue programnya itu belum tentu guys. Kalian harus lihat daripada progresnya di kaca. Ya. Oke guys, nah itulah mungkin sedikit tentang kalori intake ya guys. Terus yang pertanyaan yang terakhir nih ya, ini pertanyaan ini agak-agak unik nih guys. Nah makanya saya bawa orang yang agak unik juga. Guys, kira-kira banyak nih. Ini pertanyaan abu-abu. Bisa dibilang agak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kira-kira selama ini menurut saudara Bram nih, ya, kan udah sering tanding nih, ya, luar negeri, luar planet belum ya? Belum. Luar planet, dan luar negeri. Kira-kira juara-juara gitu di nasional atau di luar negeri, ya, itu mereka kan banyak bilang, lu nggak natural, lu mah pakai steroid gitu. Nah sekarang menurut Bram sendiri dari pengalaman, kira-kira orang yang juara itu semua pakai steroid apa tidak? Dan yang kedua, apakah orang yang menjalani secara natural bisa berkompetisi dan bahkan bisa menjadi seorang juara? Nah menurut Bram itu seperti apa sih? Nah menurut gue ya belum tentu lah, dibalikin lagi dari mental juga yang belum tentu ya. Mental, terus persiapan dia di diet, dan apalagi ya prosesnya juga. Jadi nggak semua orang yang dia pakai steroid pasti menang, nggak juga. Mungkinnya ada beberapa binaraga yang natural. Kayak pon aja deh, nggak jauh-jauh deh. Pon aja kan natural. Karena pon itu kita selalu sehabis langsung jurinya nih. Sehabis lomba guys, itu langsung kita tes. Nah itu nggak main-main, karena kita di sini membawa nama baik daripada negara apabila ingin di ajang di luar negeri. Ya, karena kalau di luar negeri udah jauh-jauh ternyata terdeteksi dia kena doping, nah itu
lembaganya itu pasti akan tercoreng namanya guys. Nah, dia juga kayak banyak ya kayak senior di ADR ya. betul, Di ADR ADR, nih, guys. harus masuk podcast nyari ke daun ya. Amin. Ya, itu kalau ADR sendiri guys, yang seperti kalian bilang, kalau nggak natural nggak mungkin bisa juara, itu masa jauh-jauhnya guys. Di Indonesia itu ada, Sampai ya, luar negeri loh. Living Legend guys, itu sampai dia Masomania juara. Terus di PON udah nggak usah ngomong guys. Di Asian Games dia udah pernah juara, saya pernah lihat guys. Nah, jadi kalian jangan menganggap yang kalau natural badannya begini pasti pakai. iya Yang betul kayak guys. gitu. Kalian harus lihat pola latihannya juga guys. Pola latihannya dan pola makannya itu seperti apa gitu. Nah sekarang kalau saya nanya, Bro pakai gak? Ayo, gimana nih? Nanti kalau saya bilang nggak pakai tiba-tiba di situ bandnya gimana? Wah. Jangan disadari Bro. Ya, gini, gue pernah ke apa ya? Maksudnya kalau gua tanding, gua pernah Betul. ke di-tag pakai rejas. Nah, itu hal yang Betul. paling gampang guys. Hal yang paling gampang itu. Sebab hati orang itu nggak ada yang tahu guys, ya kan? Yang paling gampang, yang paling secara data lah guys, saya ngerti maksudnya si Bram. Secara data itu selama ini dia tanding di luar negeri itu pernah ada nggak, atau tanding di nasional kan ada beberapa pertandingan Ada nasional. record gua kena, Nah, kena doping gitu. Nah, betul. Nah, selama ini nggak pernah kan? Nah, alhamdulillah. Berarti Belum jawab. Berarti jawabannya Enggak. kalian bisa nilai sendiri karena selama ini track recordnya itu Belum ketahuan. pernah. Belum pernah apa belum ketahuan? belum ketahuan guys, belum ketahuan gitu. Jadi ya kalian bisa, saya kira kalau dari hasil pembicaraan kita di sini, kalian segala sesuatu itu guys, itu memerlukan yang namanya pengorbanan. Ya kan? Pengorbanan itu bukan semata-mata pengorbanan berarti kita harus merusak diri kita. Tapi pengorbanan itu kita harus lihat. Sama salah Pak, lu kebanyakan makan bisa mati ya. Betul. Kebanyakan tidur bisa. Nah, gua pernah ada punya satu pertanyaan nih. Pasti lu pernah ngejumpain orang dong. Kan udah banyak nih orang ngejumpain nih. Banyak lah. Tiba-tiba ada yang datang sama lu nih. Gua mau pakai steroid nih. Padahal gua belum pernah latihan dan belum tahu bosnya kayak gimana. Nah, menurut lu kayak lu ngasih sarannya kayak gimana? Sekarang guys, kalau soal seperti hal steroid itu ya, itu sebenarnya masih hal yang seperti saya bilang di awal depan masih abu-abu, ya kan? Itu sebenarnya banyak yang mengatakan itu narkoba. Tapi kalau di luar negeri, dari korban. Tapi kalau di luar negeri, steroid itu merupakan salah satu jenis obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan untuk terapi hormon. Masalahnya di sini belum ada dokternya, Pak. Kalau soal dokter sih saya Kayaknya belum ada yang ilmunya belum pasti lah gitu. Itu betul. Katanya. Betul. Kalau yang ini yang saya pelajari, steroid itu merupakan suatu bentuk pengobatan terapi hormon. Terapi hormon itu untuk apa? Untuk pertama, untuk orang tua yang hormonnya sudah menurun. Kedua, anak kecil yang dia terlambat hormonnya itu tidak dapat berproduksi secara normal. Contoh yang paling gampang guys, kalian tahu Lionel Messi? Lionel Messi. Ya, gua ke Lionel Messi. Nah, Messi Messi cilik. Messi itu Messi. Kenal lu Messi cilik. Bukan Messi yang di bermain di Barcelona. Nah, itu kalau saya lihat track recordnya, dulu itu dia kekurangan hormon, jadi Ya. pertumbuhannya itu sangat terhambat. Nah, sekarang juga masih Dibilang pendek kalau kalian bule. pendek. Nah, dahulu itu kalau saya secara singkat guys, itu bakatnya itu sudah sangat terlihat oleh berbagai klub. Tapi klub itu tidak ada yang mau mengambil selain Barcelona. Kenapa? Karena Lionel Messi itu memerlukan terapi HGH. Karena hormon pertumbuhannya lambat. Betul. Dan terapi HGH itu tidaklah murah. Dan hanya klub Barcelona yang berani membiayai terapi hormon daripada Lionel Messi. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi sebenarnya itu tergantung abu-abu itu tergantung tujuan kita, pemikiran kita gitu kan. Tapi kalau saya kalau cuma sekedar tidak lifestyle ya buat apa gitu kan. Betul. Kecuali lu mau tanding mau apa ya oke lah buat saya. Betul. Golnya jelas guys. Tapi di sini ada lagi kan pertandingan yang misalnya kayak ICF, Open betul. udah banyak lagi kan. Masomania, WWBF, Nah, WWBF dan Indonesia ya Betul. itu. Nah, kalau seperti itu guys, kalau yang saya bilang,
apabila kalian kan dapat melihat sendiri bahwa ada beberapa atlet di Indonesia yang seperti kita bilang Aderai, buktinya dia natural bisa dapat berkompetisi sampai juara. Nah sekarang apabila kalian bisa mencapai level itu menjadi juara, mengapa kalian harus susah merusak diri? Tapi saya tidak bilang bahwa ini merupakan suatu hal yang bisa dibilang narkoba lah. Ya, saya masih menganggap ini abu-abu karena saya melihat abu-abu bukan saya membenarkan steroid itu benar, tapi saya melihat dari sisi saintis. Saintisnya itu yang seperti saya cerita di depan, Lionel Messi atau orang Lionel Messi atau orang-orang yang kekurangan hormon, udah tua atau dia pertumbuhan anak kecil tapi pertumbuhannya kurang, itu memerlukan steroid untuk menunjang. Bahkan ada beberapa artis lari dari kita sih lari itu banyak yang kena tes doping dan doping. Betul. Karena seperti yang nggak usah jauh-jauh guys, kita kalau mau ngomong guys, kayak pil-pil gitu, yang pil yang penenang itu kan sebenarnya tujuannya baik guys untuk pengobatan, tapi disalahgunakan oleh orang-orang yang ya sorry ya guys, orang-orang pinggiran apa hanya untuk mabok apa. Iya. Kita balik lagi guys, apabila kita tujuannya itu kita jelas, menurut saya itu balik ke goalnya kalian masing-masing. Kalian harus sudah bisa memikirkan baik buruknya gitu. Jadi kalian jangan sebenarnya di tangan betul pemakai. Betul, dan kalian yang saya sarankan, kalian nanyalah ke orang yang benar. Jangan nanya ke orang yang hanya berpikirannya keuntungan. Wah, yang penting gua jual nih barang gua banyak. Kalau lu saya penjual pasti disuruhnya beli. Betul, disuruh beli 10 macam, 5 macam ya. Ya gua nggak tahu ya guys, ya. Ya itu yang gua dengar gitu. Nah, jangan banyak penjual, Betul. Nanya ke yang ahlinya lah, yang ahlinya sebenarnya perlu nggak gitu nggak. Nah, itulah guys kalau menurut saya tentang gimana sih untuk steroid di kalangan untuk atlet gitu guys. Nanti ada orang awam yang paling penting. Betul. Kasian banget mereka nggak tahu apa-apa. Betul. Ini pak ini Ya, pakai sebulan gitu kan. Ini obat gemuk katanya. Iya. Lu kalau kagak pakai ini, lu nggak bisa gemuk bisa gede. Obat pasak bumi. Oh, iya. Oke guys, nah itu mungkin pertanyaan kita, jawaban kita soal pertanyaan itu jawaban kita guys. Nah, ya mungkin untuk sementara pertanyaan-pertanyaan yang sama ini masuk ke saya hanya itu guys. Nah kalian apabila ada pertanyaan lanjutan, kalian bisa segera Tulis di kolom komentar kalian tulis. Bang Riki, bikin konten ini dong ya. bikin konten tentang ini Iya. tolong dong yang undang siapa, tapi undangnya jangan jauh-jauh ya guys, yang dalam negeri aja. Luar negeri belum aku Jangan tungguin dia suruh undang. iya buat dia Arnold Schwarzenegger, aduh bocor kita guys. Iya benar-benar. Oke guys, nah Dan jangan lupa nih bagi kalian yang ingin fitness datang ke FDG ya. Ya, Di sini edukasi fitnessnya langsung dari FDG langsung. Pasti berkembang. Kayak di Mega Raja ini kita tahu kan luar, tapi di sini keluarganya dekat banget ya kok. oke, Nah, betul guys. Gimana kok alamatnya kok? Alamatnya ada di gym di Jalan Pangeran Tubagus Angke guys. Aja, Jalan Tinggal Pangeran. lihat di Google aja guys. Google ketik RD Gym pasti keluar. Oke guys. Oke, Bram kayaknya untuk kali ini kita cukup lah. Oke. Semoga konten yang kita buat ini bisa menedukasi. Benar. Menedukasi bisa bermanfaat untuk kalian semua guys. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment YouTube channelnya Ricky Daud. YouTube channel, dan YouTube channelnya mungkin bisa dilihat di YouTube channel Ricky Bram. Oke, Sampai ketemu next konten. Sampai ketemu. Oke. Oke, saya Ricky Bram dan Ricky Daud pamit. Oke guys, nothing is impossible. Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu mensupport channel ini terus untuk upload hampir tiap hari. Terima kasih guys, thank you.